Nyambung sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbana ya dzal jalali wal ikram. Faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa sunnata wa ta'wil. Amma ba'd, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kajian tafsir. Pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian tafsir dari surat Al-Lail yang dituliskan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Surat Al-Lail sebagaimana yang telah kita sampaikan, dia adalah surat Makkiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Malam ini kita akan melanjutkan ayat yang ketiga yang disampaikan oleh penulis, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan apa yang Allah ciptakan dari kalangan laki-laki dan juga kalangan perempuan. Dan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. In kanat ma mausulah kana iksaman binafsihil karimah. Al-mausufah bikaunihi khaliqadz dzukuri wal inath. Wa in kanat masdariyah kana qasaman bi khalqihi lidzakari wal untha. Intinya, dalam ayat ini kata penulis memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan kemuliaan yang Allah miliki, bahwa di antara kemuliaan Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Allah ciptakan manusia. Kemudian yang kedua, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan Allah bersumpah dengan penciptaan manusia tersebut yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sendiri terbagi menjadi dua jenis, laki-laki dan perempuan. Ada atau tidak, Pak, Bu, jenis manusia selain laki-laki dan perempuan? Ada atau tidak? Enggak ada? Ada atau tidak? Ada. Saya katakan sekali lagi, ada. Ada jenis yang ketiga selain laki-laki dan perempuan. Dalam istilah fikih disebut dengan khunsa. Khunsa. Dan lebih spesifik lagi di dalam fikih disebut dengan khunsa mushkil. Khunsa mushkil. Siapa dia? Khunsa dalam bahasa kita biasa diterjemahkan dengan banci atau bencong. Apa bedanya banci dengan bencong?
Apa Pak bedanya? Banci sama bencong. Khuntha biasa diterjemahkan dengan banci atau bencong. Muskil maknanya adalah membingungkan. Terus apa yang dimaksudkan dalam istilah syariat kita khuntha muskil? Maksudnya adalah seseorang yang mohon maaf memiliki dua kemaluan sekaligus. Orangnya satu tapi kemaluannya dua. Orangnya satu tapi kemaluannya dua. Nah, ini dibahas di dalam fikih Islami, di dalam fikih agama kita dibahas. Kira-kira apa korelasinya? Kaitannya apa dengan fikih? Kalau orang punya, mohon maaf, kemaluan dua. Kira-kira kaitannya dengan apa? Ampun dibayangke, nggih. Bingung lek bayangke. Kayak piye kuwi wujude? Kaitannya dengan yang pertama toharoh. Yang pertama toharoh. Kalau dia, mohon maaf, memiliki dua kemaluan, maka salah satu kemaluannya nanti adalah kemaluan yang tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini apakah membatalkan wudhu atau tidak ketika disentuh? Ini yang pertama. Kaitannya juga dengan toharoh. Kalau ke toilet masjid, dia ke toilet perempuan atau toilet laki-laki. Nah, ini yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, kaitan dengan sholat. Khuntha muskil, dia ini sholatnya di mana? Apakah boleh jadi imam? Atau sholatnya dengan kaum laki-laki atau dengan kaum wanita? Toharoh contohnya sudah, sholat contohnya sudah. Kemudian terkait dengan apa kira-kira? Puasa enggak, laki-laki perempuan sama. Warisan. Karena laki-laki dan perempuan warisannya, jatah warisannya berbeda. Kemudian terkait dengan pernikahan. Makanya dibahas di dalam fikih Islami. Lalu bagaimana terkait dengan khuntha muskil ini? Maka dilihat di antara, mohon maaf, dua kemaluan yang dimiliki oleh orang ini, manakah yang aktif atau manakah yang lebih dominan. Yang aktif atau yang lebih dominan, maka dihukumi dengan yang aktif tersebut. Baru dengar atau sudah pernah dengar sebelumnya, Pak? Dan ini ada. Ya, orang semacam ini ada. Kalau tidak ada, para ulama kita tidak akan membuat pembahasan di kitab-kitab fikih mereka. Ada. Ya. Dan dibahas paling tidak di dalam kitab Thaharah dan kitab Salat dibahas. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu rahimakumullah, ada jenis ketiga dari kalangan manusia. Laki-laki, perempuan, dan khuntha. Namun yang harus kita tegaskan, khuntha yang dimaksudkan di sini bukan khuntha gadungan. Bukan khuntha secara mental. Namun khuntha secara fisik. Memang fisiknya ada dua jenis kemaluan pada satu orang. Kalau khuntha mental, wong lanang ning kemayu. Wong wedok ning lanang kemayu, lek wedok napa? Tomboy. Sifatnya napa? Ugalan, kemelaki. Ya, kalau ini mental yang salah. Ya, kalau yang tadi memang di sifat fisiknya ada khuntha muskil. Baik, kata penulis, wa kamalu hikmatihi fi dzalik. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan hikmah dalam penciptaan manusia, di mana manusia secara umum memiliki dua jenis, laki-laki dan perempuan. Jenis yang ketiga ini jarang dijumpai. Ada namun jarang. An khalaqa min kulli sinfin minal hayawanat allati yuridu ibqa'aha dzakaran wa untha. Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya, Allah menciptakan di setiap jenis hewan
yang Allah kehendaki hewan tersebut bisa hidup atau bisa melangsungkan keturunannya. Allah menciptakan hewan yang bisa berlangsung keturunannya adanya jenis laki-laki dan perempuan, adanya jantan dan betina. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang janggal, kan ada hewan yang dia bisa membelah diri. Ini nama badan. Contohnya apa? Contohnya apa? Hewan yang bisa membelah diri. Apa? Hewan. Hewan sing senesel. Sampun kesupen nggih. Hewan yang membelah diri ada. Tapi kita nggak pernah melihat secara langsung. Orang-orang tertentu yang tahu. Namun secara umum Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa makhluk yang Allah kehendaki dari kalangan hewan termasuk manusia, kalau Allah kehendaki dia akan berkesinambungan keturunannya, maka Allah akan ciptakan jenis jantan dan betinanya, laki-laki dan perempuannya, supaya keturunan mereka akan terus-menerus ada. Ketika ada satu hewan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuannya atau jantan dan betinanya, maka kemungkinan untuk punah sangat besar. Misalkan dulu di tanah Jawa banyak harimau. Kemudian harimau Jawa yang jantan diburu, tinggal yang betina saja. Bisa nggak punya anak kira-kira? Nggak bisa. Makanya Allah ciptakan dua untuk keseimbangan dan kesinambungan jenisnya. Liyabqan naw'u wa la yatmahil. Tujuannya supaya jenis tersebut masih ada dan tidak punah. Wa qada kullan minhuma ilal akhar bisilsilati syahwah. Dan subhanallah, kata penulis, Allah Subhanahu wa taala membimbing masing-masing jenis laki-laki dan perempuan, jantan dan betina masing-masing memiliki syahwat. Hewan pun juga punya syahwat. Sehingga ada keturunan terus-menerus. Sehingga ada keturunannya. Wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhar. Dan Allah jadikan masing-masing antara jantan dan betina, antara laki-laki dan perempuan ada ketercocokan antara keduanya. Ada kecocokan. Contohnya ayam. Ayam niku pitik jago gandenganin apa? Pitik babon. Pitik jago kok diworke kali entok. Nggih, mungkin saja akan terjadi perkawinan, tapi sangat sulit. Mboten nafsu pitik jagone kali entok. Mboten nafsu. Secara umum seperti itu. Ya kan? Masing-masing memiliki ketertarikan dengan jenisnya. Masing-masing memiliki ketertarikan dengan jenisnya. Domba sama kambing. Nek kambing biasa niku jenenge napa? Nggih lek wong Jawa nggih wedhus kali wedhus gembel. Nggih. Itu coba disilangkan, diworki. Tertarik napa mboten? Mboten. Padahal ya sama-sama suaranya suaranya sama. Kerbau sama sapi. Suaranya sama. Dan keduanya bisa digunakan untuk kurban. Tapi tidak mau. Ya, antara keduanya ada ketertarikan. Ya, ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhar. Masing-masing antara keduanya ada ketertarikan, ada kecocokan dengan yang sejenisnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala zat sebaik-baik pencipta. Ayat yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sa'yakum lasyatta." Hada huwal muqsam alaihi. Ay inna sa'yakum ayyuhal mukallafun la mutafawitun tafawutan katsiran.
Ini adalah objek sumpah yang Allah bawakan dari awal surat. Jadi dari awal Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, kemudian siang, kemudian laki-laki dan perempuan. Ternyata yang ingin Allah tegaskan adalah hal ini, yaitu usaha yang dilakukan oleh manusia itu bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum ayyuhal mukallafun. Sungguh usaha kalian, amal kalian, pekerjaan kalian, wahai mukallafun, wahai orang-orang yang telah memiliki beban taklif, la mutafawitun, benar-benar berbeda-beda, bermacam-macam, dengan jenis perbedaan yang sangat banyak. Sehingga di antara yang dicontohkan oleh para ulama kita, orang yang sholat dengan jenis sholat yang sama, di shaf yang sama, maka nanti hasil akhir yang dia dapatkan di akhirat berbeda. Shafnya sama, sholatnya sama, imamnya sama, takbirnya bareng bahkan mungkin, tapi nanti hasilnya di akhirat berbeda. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yang pertama, keikhlasan, niat. Kemudian yang kedua, tata cara pelaksanaannya. Minimal dua hal ini akan membedakan. Belum lagi khusyuknya, belum lagi toharohnya, belum lagi pakaiannya. Karena sekarang kita lihat banyak, terutama di kalangan muda yang kalau sholat, mohon maaf, punggungnya kelihatan. Sudah disediakan apa nih Pak? Rompi, ya, supaya kalau pakai kaos bisa dipakai, supaya punggungnya tidak terlihat. Batal napa mboten kalau punggungnya terlihat? Batal napa mboten? Punggungnya dhuwur mengisor. Punggung bawah batal, ya. Kalau dia di bawah pusar, maka dia batal. Apalagi sebagian sampai, mohon maaf, lekuan pantatnya terlihat, jelas batal. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha amal yang kalian kerjakan itu bermacam-macam. Bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Bahkan dalam satu barisan shaf yang sama. Wadzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mali wa miqdariha wan nasyati fiha. Penulis Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sidi menyebutkan di antara sebabnya yaitu adalah adanya perbedaan nafsil a'mal pada amalan itu sendiri. Seperti yang kita sebutkan, amalannya sama tapi cara pengerjaannya berbeda. Niatnya, keikhlasannya, kemudian kesesuaiannya dengan contoh Nabi SAW berbeda. Orang zakat pun juga semacam itu. Berbeda-beda. Zakat yang kita biasa tunaikan zakat napa? Zakat fitrah, zakat fitri. Zakat fitri kalau kita menunaikan yang paling afdol waktunya kapan? Sebelum sholat Id. Wah, kayak kapan gue? Ketika berangkat sholat Id sambil membawa zakat dikasih ke fakir miskin. Ini yang paling afdol. Ini yang paling afdol. Setelah itu, yang afdol dalam istilah kita mungkin grade kedua, kapan? Malam Id. Malam Id. Kemudian di bawahnya lagi 2 hari sebelum Id atau 1 hari dan 2 hari sebelum Id. Sama-sama zakatnya, namun berbeda satu dengan yang lainnya. Belum berasnya, jenis berasnya, belum keikhlasan niatnya. Ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sambil berat, sambil gerundel. Sesuk bodoh ndak tuku beras. Mbok nganggo duit wae. Mbok nganggo duit wae. Piro to regane beras 3 kilo? Ya misalkan 45.000, wis tak kei 50, tak tambah 5.000. Ada orang yang semacam itu, ada. Belum lagi yang ingin menolak. Repot-repot kayak gini, besok wis lebaran.
siap-siap resik-resik omah, jajane rong ditoto dan segala macam. Dadak repot ngurusi zakat. Ada orang-orang semacam itu. Mungkin kita tidak, tapi ada orang di luar sana yang semacam itu. Wallahu taala alam. Maka amalan manusia itu berbeda-beda. Bihasabi mana tadi? Bihasabi tafawuti nafsil a'mal wa miqdariha. Ukuran dan takarannya pun juga menentukan. Baik itu sholat, wudu, zakat. Wudu misalkan, takaran wudu yang paling bagus yang seperti apa? Orang berwudu pakai air. Airnya yang paling bagus sing dibuanter ke kerane napa sing biasa mawon napa sing dirit-irit? Sing dirit-irit. Tentu yang mencukupi untuk dirinya. Kalau bisa airnya sedikit, kenapa tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabat yang sedang berwudu di aliran air. Kita tidak mengatakan sungai karena di Arab itu susah untuk cari sungai. Aliran air, air yang mengalir. Kemudian dia berwudu dengan cara yang mungkin dia ingin menikmati nikmat air ini dengan berwudu. Maka Nabi bertanya, "Mahadas saraf?" Apa-apaan bentuk israf? Israf itu apa? Mubazir ini. Kata Nabi, orang yang berwudu di air yang mengalir ini mubazir. Kemudian sahabat tersebut bertanya, "Afin nahri jarin?" Saraf, apakah di air yang mengalir ini ada bentuk mubazir juga? Tentu Nabi menjawab dengan jawaban, "Na'am, iya." Air mengalir, kalau kita ya wudu, mungkin satu basuhan bisa sampai 5 menit, saking menikmatinya. Tapi menurut Nabi itu berlebihan. Maka takaran wudu yang tepat tentunya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan satu basuhan saja sudah sah. Kita kalau mau berwudu tidak harus 3 kali, 1 kali sah. Karena yang wajib adalah 1 kali. 2 kali lebih baik, 3 kali sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau 4 kali? Menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa hadis yang menunjukkan seperti itu. Nabi itu berwudu marratan marrah, wa marratan marratain, wa salasan salasan. Beliau berwudu sekali-sekali, kadang beliau 2 kali 2 kali, dan kadang beliau 3 kali 3 kali. Ini ukurannya berbeda. Ini masih wudu, belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum ibadah-ibadah yang lainnya. Masing-masing orang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Wan nasyati fiha. Kemudian yang membedakan pula adalah semangat di dalam mengerjakan amalan atau pekerjaan tersebut. Nah, kadang kita kalau sholat, kita aras-arasan, berat. Puasa pun juga seperti itu. Kadang kita berat. Ibadah-ibadah yang lain pun juga semacam itu. Ya, ketika kita memiliki semangat, nasyat, semangat yang menggelora di dalam hati kita untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, tentu nanti hasilnya di akhirat berbeda dengan kalau kita malasan. Alhamdulillah kita sering sampaikan bahwa di negeri kita ini gak ada musim dingin. Gak ada musim dingin. Pol-poli pinten derajat, Pak? Berapa derajat? 18. Jenengan nate napa dereng? Wudu di suhu 5 derajat. Dereng nate? 10 derajat sudah dingin. Di Madinah kalau lagi dingin 10 bahkan sampai 5 derajat dingin. Di daerah-daerah utara sampai 0 bahkan sampai minus. Dan tetap berwudu. Dingin. Ya, kita alhamdulillah kita suhu ya normal, paling segitu-segitu saja. Ya, sehingga tidak berat. Yang kita butuhkan adalah nasyat, semangat untuk mengerjakan ibadah tersebut. Wa bihasabil ghayatil maqsudati bitilkal a'mal. Kemudian pula yang menentukan, yang membedakan antara amalan satu orang dengan yang lainnya, pekerjaan satu orang dengan yang lainnya adalah al-ghayah, tujuan
maksud dan tujuan daripada amalan tersebut dikerjakan. Ketika kita sholat, apa tujuan kita? Ketika kita bersedekah, apa tujuan kita? Ketika kita membayar zakat, menyisihkan harta kita untuk anak-anak yatim, anak-anak yang nggak punya rumah, yang di pinggir jalan misalkan, apa niat kita? Apa tujuan kita? Dan Allah akan kasih. Kalau niat kita supaya rezeki kita mudah di dunia, Allah kasih. Allah akan berikan. Maka masing-masing orang, tatkala dia beramal dengan satu amalan yang sama, masing-masing orang ketika mereka beramal dengan satu amalan yang sama, hasil akhirnya nanti bisa berbeda. Yang menentukan adalah al-ghayah al-maqsudah, tujuan puncaknya. Orang yang meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada tujuan lain kecuali lillahi taala, maka akan berbeda dengan orang yang meniatkan dengan niat-niat yang lainnya. Hal huwa wajhullahil a'la al-baqi fayabqa al-'amalu lahu bibaqaihi wa yantafi'u bihi sahibuhu am hiya ghayatun mutmahillah faniyah. Kata penulis, niat dan tujuan ketika beramal ini sangat membedakan dan menentukan antara amalan satu orang dengan yang lainnya. Apakah tatkala dia beramal, dia meniatkan wajah Allah yang maha tinggi dan kekal abadi, sehingga amalannya pun juga akan kekal abadi, dan pemiliknya, orang yang beramal tersebut, dia akan mendapatkan manfaatnya kelak di akhirat. Orang yang beramal, apa saja amal yang dia kerjakan, kalau niatnya adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita sampaikan. Kenapa diistilahkan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa, Pak? Karena puncak kenikmatan yang tertinggi di surga kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memiliki wajah? Iya. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Yang sudah hafal surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sebutkan Allah memiliki wajah yang kekal abadi. Kita sering membaca surat Ar-Rahman, betul? Dan kita membaca Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, dan kita meyakini wajah tersebut adalah wajah yang hakiki dan wajah yang paling indah, dan merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada penduduk surga. Ketika seorang hamba dia beramal dan tujuannya adalah ingin mendapatkan pahala berupa melihat wajah Allah, maka amalan tersebut akan kekal. Dan Allah akan berikan pahalanya, ganjarannya. Am hiya ghayatun mutmahillah faniyah, ataukah tatkala dia beramal, dia hanya meniatkan tujuan yang akan binasa, faniyah, yang sifatnya fana. Di sisi yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah, ada pula orang-orang yang ketika beramal tujuannya adalah tujuan duniawi. Dan kita tahu duniawi itu pasti rusak, pasti hancur. Ketika seseorang beramal dengan amal yang tujuannya duniawi saja, maka ya sudah, di dunia Allah akan kasih balasannya. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Orang sholat tujuannya biar dapat reward dari orang kampungnya. Orang sholat tujuannya supaya dapat mertua yang rajin sholat juga. Ini niat-niat duniawi. Ini niat-niat duniawi. Orang sedekah supaya sehat. Orang sedekah supaya disukai sama orang-orang sekitarnya. Ini niat-niat duniawi. Kalau niatnya hanya ini saja, tidak ada niat lillahi ta'ala, maka dia akan dapatkan. Namun di akhirat tidak dapat apa-apa. Dan ini sering kita contohkan. Ya, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka suka buat program sosial, bagi-bagi. Tapi apakah nanti kelak di akhirat mereka akan dapatkan?
Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Am hiya ghayatun mutmahillah faniyah fayabtulu as-sa'yu bi butlaniha wa yatmahillu bitmihlaliha, sehingga usahanya akan hilang sia-sia, akan batal dengan batalnya niat tersebut. Niatnya tidak sah. Ketika amalan, apalagi amal ibadah, diniatkan hanya untuk dunia, maka tidak sah. Sehingga amalannya batal, pahalanya, ganjarannya pun juga akan batal. Dan akan sirna sebagaimana sirnanya dunia yang dia niatkan tersebut. Wa hadza kullu amalin yuqsadu bihi ghairu wajhillahi ta'ala bihadhihi au bihadzal wasfi. Dan ini tertunjuk pada setiap amalan yang diniatkan untuk selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ya hendaknya tatkala kita akan beramal, hendaknya kita senantiasa memasang hati kita. Kita tata hati kita. Sebelum kita berangkat ke masjid, tata hati kita. Luruskan niat. Tatkala kita akan sholat, luruskan niat kita. Ya, hilangkan niatan-niatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersedekah, apapun bentuk sedekah yang kita lakukan, pasti akan ada bisikan-bisikan dari setan. Maka ini kita tepis. Kita harus menepisnya. Kita misalkan mau buat ya sedekah berupa makanan, muncul bisikan-bisikan. Oh, golek kok anu tekamu Yahmine kok enek Bu RT, enek Bu RW, enek Bu Lurah. Gue bakal dipuji sama mereka. Gak perlu. Ini harus kita tepis. Niatkan lillahi ta'ala. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu rahimakumullah, kalau bisa kita memiliki amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Khaba'ah, amalan-amalan tersembunyi. Ketika orang-orang sedang tidak melihat, ketika orang lain tidak ada yang mendengar, maka kita beramal. Gak ada yang melihat, gak ada yang mendengar, tapi kita beramal. Ini lebih baik dan ini lebih bisa menjaga keikhlasan. Namun setelahnya tentu ya jangan omong-omong, oh mambengi aku sholat tahajud ngasih jam 3, udaranya penak banget. Nah, ini percuma. Ya, pamer. Ya, ini pamer. Kalau kita bisa memiliki amalan-amalan yang tersembunyi, hendaknya kita lakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5 hingga ke-7, firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang-orang yang dia mau memberi dan bertakwa, dan dia membenarkan al-husna, membenarkan berita-berita kebenaran, membenarkan la ilaha illallah, membenarkan adanya balasan terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan urusannya untuk kebaikan. Kata penulis Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, walihada fassalallahu al-amilina wa wasafa a'malahum. Karena itu Allah memerinci orang-orang yang beramal dan Allah memberikan sifat untuk amalan-amalan yang mereka kerjakan. Allah berfirman, fa'amma man a'ta, adapun orang yang dia mau memberi, ma amara bihi minal ibadat. Maknanya adalah dia mau mengerjakan apa yang diperintahkan, ma umira bihi, apa yang diperintahkan untuk dirinya berupa ibadah-ibadah al-maliyah yang merupakan ibadah maliyah, ibadah yang mengharuskan adanya harta yang dikeluarkan. Orang-orang yang mau mengerjakan perintah ibadah yang mengharuskan adanya harta yang dikeluarkan. Contohnya seperti apa? Kaz-zakati wan nafaqat, seperti membayar zakat. Zakat
Perlu kita pahami bahwa zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja, tidak hanya zakat fitri saja. Sing bener niku fitrah napa fitri ta? Fitrah napa fitri? Nah, Idul Fitri kembali fitri napa kembali fitrah? Idnya Idul Fitri napa Idul Fitrah? Idul Fitri. Berarti zakatnya zakat fitri. Aslinya adalah zakat fitri, pakai tok, fitri. Fitri itu artinya adalah makanan, zakat makanan. Fitri itu aslinya artinya adalah makanan. Lah kok terus jadi fitrah? Orang kita memahami orang yang sudah berpuasa 1 bulan, berarti dia menahan diri dari nafsu, makan, minum, syahwat, dan seterusnya. Seakan-akan dia sedang mensucikan dirinya dengan puasa tersebut. Kemudian ditutup untuk menyempurnakan kesucian tersebut, upaya pensucian tersebut ditutup dengan ngasih zakat fitrah. Fitrah ini nama maksudnya jiwa. Orang kita memahami semacam itu, maka zakatnya disebut dengan zakat fitrah. Padahal aslinya zakat fitri, zakat makanan. Makanya zakat fitrah atau zakat fitri ini jenisnya banyak. Ora gurmung beras. Gandeng wong dhewe madange nganggo beras nggih, zakatnya zakat beras. Di tempat lain ada zakat berupa kurma, ada berupa gandum, ada berupa napa malih? Jagung wonten mboten? Saniki mboten wonten tiyang sing dhahari jagung. Ya mungkin zaman dulu ngagem gaplek sing di anu niku napa? Tiwul. Mungkin zaman dulu ada tiwul. Tahu tiwul nggak Mas? Nasi ubi. Di tempat lain seperti di Madinah ada zakat berupa akid. Akid itu olahan susu. Karena ada orang tertentu di daerah sana zaman dahulu mereka makanan utamanya adalah akid dari susu. Ada pula yang berupa zabib atau kismis. Karena makanan utamanya adalah kismis. Cobi naik kulon jenengan sami. Dahari mendinten kismis. Saged mboten? Anggur yang sudah dijemur. Mboten saged. Ya makan roti aja kita kesusahan. Zakat fitri ini adalah zakat makanan, maka jenisnya banyak, jenisnya bermacam-macam. Jadi bukan zakat fitrah sebagai penutup upaya kita untuk mensucikan diri dengan berpuasa 1 bulan penuh, bukan. Ya bukan itu maksudnya. Aslinya adalah zakat makanan. Orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang melibatkan harta seperti zakat. Tadi kita sampaikan zakat itu sendiri macamnya banyak. Napa mawon selain zakat fitrah? Zakat mal. Zakat mal niku pripun gambarane? Tiang gadah duit kathah 1 miliar selama setahun boten sudo, malah tambah. Maka nanti dihitung dari hartanya ini, dari tabungannya ini dibagi 1/40. Beres. Emas juga demikian. Emas juga demikian. Orang yang punya simpanan emas dengan jumlah tertentu mencapai batasan nisab tertentu dalam 1 tahun kok boten sudo, tidak berkurang, maka dikeluarkan zakatnya. Perak juga demikian. Kemudian ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan, orang yang punya barang dagangan. Ini nanti dihitung, diperkirakan. Kalau dalam 1 tahun tidak menyusut, kok justru bertambah, maka harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat peternakan. 3 hewan yang diternak. Apa saja? Unta, sapi, dan kambing. Maka ini kalau 1 tahun dengan jumlah tertentu, maka ini dikeluarkan zakatnya. Dan ternaknya ini bukan ternak sing di kandang bukan, tapi yang diumbar. Ya. Unta, sapi, dan kambing yang
digembalakan. Ini ada zakatnya. Terus saya gimana? Saya punya bisnis misalkan domba. Saya punya 1.350 ekor domba yang saya perdagangkan. Apa untuk persiapan kurban, Pak? Oh enggak. Saya hampir setiap hari itu keluar masuk. Ini nanti masuknya zakat perdagangan. Jenisnya banyak. Maka orang yang menunaikan ibadah maliyah semacam ini, kemudian pula seperti nafaqat, memberikan nafkah-nafkah untuk orang yatim, untuk ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, untuk keluarganya sendiri. Nafkah itu yang paling utama untuk siapa? Untuk keluarga sendiri, untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Wal kafarat, demikian pula membayar kafarah. Orang yang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Orang yang melanggar aturan tertentu, maka dia harus membayar kafarah, misalkan seperti apa? Contohnya seperti apa? Pelanggaran yang menyebabkan dia harus membayar kafarah. Seperti mohon maaf orang yang ketika bulan Ramadan di siang hari menggauli istrinya. Dia harus membayar kafarahnya. Baik itu dengan memerdekakan budak atau memberikan makan atau bersedekah. Betul seperti itu? Memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makanan. Ini melibatkan harta. Melibatkan harta. Was-shadaqat, demikian pula sedekah-sedekah yang hukumnya sunnah, wal infaq fi wujuhil khair, dan berinfak di jalan-jalan kebaikan. Ini semuanya adalah bentuk ibadah maliyah, ibadah yang memerlukan atau berkaitan dengan adanya harta.
Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang-orang yang dia ketika diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta seperti sedekah, infak, zakat, demikian pula ibadah-ibadah yang sifatnya badaniyah, wal ibadatul badaniyah, ibadah-ibadah badaniyah kas salati was saum wa ghairihima, seperti salat, puasa dan selainnya. Salat adalah ibadah badaniyah karena dia melibatkan badan kita. Ada hartanya atau tidak, Pak? Orang yang salat. Ada harta yang harus dikeluarkan? Pada asalnya tidak ada. Kalaupun ada, dia hanya mengikuti saja. Pada asalnya dia hanya mengikuti saja. Orang yang sholat, dia harus pakai baju. Dan dia beli baju dengan harta, dengan uang. Orang yang sholat rumahnya jauh, misalkan dari masjid, harus pakai motor. Dia beli motor, beli bensin dengan harta. Tapi itu ngikut. Pada asalnya tidak ada. Dia adalah ibadah badaniyah. Demikian pula puasa, ibadah yang melibatkan badan secara langsung. Wal murakkabah min dzalika kal haji wal umrati wa nahwihima. Demikian pula ibadah yang tergabung antara harta dan badan, seperti umrah dan haji. Seperti umrah dan haji. Orang yang mau haji, dia perlu harta untuk membayar. Untuk membayar apa? Perjalanannya, biaya perjalanannya, biaya selama dia tinggal di sana. Ya, Nabi SAW pernah bertemu dengan orang-orang yang berhaji dengan cara haji koboi. Apa itu haji koboi? Haji modal nekat. Orang-orang yang datang dari Yaman ingin ketemu dengan Nabi SAW ketika berhaji nekat. Dan tidak membawa perbekalan sama sekali. Maka Nabi SAW memberikan teguran kepada mereka. Tidak boleh seseorang berhaji dengan tanpa bekal sama sekali. Ya, tidak boleh. Karena di antara syarat haji adalah memiliki zat perbekalan untuk sampai ke tujuan, yaitu ke tanah suci Mekah, dan memiliki zat untuk mereka yang ditinggalkan di tanah air. Perbekalan bagi mereka yang ditinggalkan di tanah air. Ya. Demikian pula adanya keamanan untuk menempuh perjalanan ke tanah suci. Membutuhkan harta. Demikian pula membutuhkan fisik. Karena haji semua ritualnya adalah ritual fisik. Bayangkan Pak, selama 3 hari berturut-turut kita mabit di Mina, dan siang harinya ba'da zuhur kita melontar jumroh, balang jumroh, dan kita berjalan kaki. Tenda orang Indonesia nggak tahu berapa kilo jauh. Tenda orang Indonesia jauh, jalan setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Yang mana sebelum 3 hari berturut-turut ini, di hari ke-10-nya, tanggal 9 dari Arafah, malamnya di Musdalifah, kemudian paginya dari Musdalifah jalan sampai Jumrah Aqobah. Dari Musdalifah, setelah sebelumnya ya menghabiskan energi yang luar biasa di Arafah. Bermalam sejenak di Musdalifah tanpa ada penutup. Jadi kita bermalam di tempat terbuka. Kemudian melanjutkan pagi harinya jalan ke Jumrah Aqobah, balang jumroh. Baru setelah itu ke Mina, balik lagi ke Mina. Luar biasa, membutuhkan fisik. Membutuhkan harta dan fisik kita. Haji, demikian pula umroh. Umroh meskipun dia ringan, hanya beberapa saat saja. Umroh itu paling lama ditunaikan hanya 10 jam. Perjalanan dari mikot, kemudian penunaiannya paling lama 2 jam. Kalau orangnya seperti saya. Ya, kalau seperti Bapak Ibu mungkin 3-4 jam selesai. Adapun haji berhari-hari. Mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan hampir semuanya di tempat terbuka. Atau di dalam tenda. Maka butuh fisik. Maka saya nasihatkan Bapak Ibu yang punya kecukupan harta segera mendaftar haji. Demikian pula mas-mas dan mbak-mbak
yang masih muda, saya nasihatkan segera daftar haji. Supaya apa? Kalau nanti tiba jatah kita untuk berangkat, kita masih punya kekuatan. Karena banyak jamaah haji kita Bapak Ibu, ketika sudah di tanah suci, tidak pernah ke Masjidil Haram kecuali hanya 2 kali saja atau 3 kali saja. Ketika umroh pertama, umroh tamattu, kemudian ketika tawaf ifadah dan ketika tawaf wada. Selebihnya di mana? Selebihnya di hotel dan ingin segera pulang ke Indonesia. Apa sebabnya? Sebabnya karena sudah tidak bisa apa-apa. Jalan bisa, naik bus bisa, tapi takut tersesat, takut kepisah sama rombongnya. Susah. Sebabnya adalah usia yang sudah lanjut. Maka yang masih muda, Bapak Ibu punya anak, laki-laki atau perempuan, nasihatkan kepada mereka supaya segera mendaftar untuk haji. Karena haji adalah wajib. Haji adalah rukun yang ada di dalam agama kita. Dan dia membutuhkan harta dan juga fisik. Membutuhkan harta dan juga fisik. Sampai mana tadi? Wattaqo. Selain dia beramal dengan amalan-amalan maliyah dan badaniyah, dia juga bertakwa. Apa maknanya bertakwa di sini? Maknanya adalah menjaga diri manuhiya anhu minal muharramat, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang haram, wal ma'asi, dan juga kemaksiatan ala ikhtilafi ajnasiha, dengan jenis yang sangat banyak. Selain dia berinfak, bersedekah, membayar zakat, dia beribadah dengan ibadah badaniyah, demikian pula ibadah badaniyah dan maliyah seperti haji dan umrah tadi, dia juga bertakwa. Dia menjaga diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan, baik itu berupa maksiat ataupun yang lain-lainnya. Wasaddaqa bil husna, demikian pula dia membenarkan adanya kebenaran, adanya kebaikan, al-husna. Apa makna dari al-husna? Para ulama kita dari kalangan para sahabat dan tabi'in, mereka memiliki penafsiran yang bermacam-macam. Di antaranya disebutkan oleh penulis di sini, yaitu adalah saddaqa bila ilaha illallah. Dia membenarkan la ilaha illallah. Dan ini poin penting. Kenapa? Karena banyak orang sedekah tapi enggak beriman dengan la ilaha illallah. Dia sedekah, dia amalnya banyak, bahkan membuka program-program amal, tapi dia tidak beriman. Maka amalannya tersebut akan sia-sia. Mospro tanpa guna, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya di akhirat kelak. Wa ma dallat alaihi min jami'il aqaidid diniyah. Demikian pula dia membenarkan segala yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah berupa akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam agama Islam. Wa ma tarattaba 'alaiha minal jazai al-ukhrawi. Demikian pula yang menjadi konsekuensinya berupa balasan akhirat kelak. Karena orang yang menyatakan la ilaha illallah, dia harus mengimani seluruh rukun iman dan apa yang ada di belakang dari rukun iman. Apa itu? Balasan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian ini sifatnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan jalan kebaikan untuknya, yassiru lahu amrahu. Kami akan mudahkan urusannya. Wa naj'aluhu musahhalan alaihi kullu khair. Dan kami akan jadikan segala urusan semua perkara mudah baginya. Muyassaran lahu tarku kulli syarr. Demikian pula meninggalkan semua keburukan pun jadi mudah. Li'annahu ata bi asbabit taysiri fayassarallahu lahu dzalik. Karena dia telah melakukan sebab-sebab kemudahan, maka Allah pun mudahkan untuk hal itu semuanya. Wallahu taala alamu bisawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan menutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.